Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Baru-baru ini ada sebuah berita yang cukup menjengkelkan dan cukup menggemparkan Mas Bro ya, yaitu terkait dengan korupsi tata kelola minyak mentah yang ada di Pertamina. Ini bukan saja merugikan pihak negara ya, karena nilai korupsinya cukup tinggi dan juga pastinya membuat jengkel semua masyarakat, khususnya untuk kawan-kawan yang sering membeli Pertamax Mas Bro ya, atau BBM yang digunakan itu adalah Pertamax, karena salah satu kasusnya adalah pengoplosan Pertamax. Tapi ternyata Mas Bro, berdasarkan video yang dirilis oleh pihak penyidik, ternyata yang dioplos itu bukan Pertalite dan Pertamax, tetapi RON 88 dengan Pertamax. Ini yang lebih meresahkan. Oke, nanti akan saya tunjukkan video sumbernya. Potongan video dari penyidik, ternyata yang dicampur itu adalah RON 88 dan RON 92, kemudian dijual dengan harga RON 92. Jadi maksud saya di kesempatan kali ini saya tidak akan membahas secara politis ataupun provokatif Mas Bro ya. Saya hanya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah sedikit reaction, karena saya sendiri terus terang agak kecewa ya terkait dengan kasus tersebut, sangat kecewa. Jadi saya akan memberikan sedikit reaction yang tentunya ini adalah perspektif dari diri saya pribadi, tidak bermaksud untuk provokatif ataupun politis, saya tidak bermaksud seperti itu. Yang kedua, nanti akan saya berikan sebuah tips gampang, tips akurat, tips singkat bagaimana cara menentukan kebutuhan RON kendaraan kita. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa oh, kendaraan saya ini harus RON 95, harus RON 98, harus RON 92, tetapi caranya salah. Ternyata itu adalah overspec. Ternyata secara aktual kendaraan kita hanya butuh RON 90. Itu yang kedua, nanti akan saya berikan tips ataupun caranya. Dan yang ketiga, saya akan memberikan sebuah gambaran bagaimana ketika kita salah memilih RON. Maksudnya ketika RON kita itu underspec ya. Misalnya syaratnya itu 92, kita pilih 90, atau syaratnya itu 90, kita pilih 88. Apa saja yang menjadi efek ataupun dampaknya nanti juga akan sedikit saya ulas, akan saya berikan gambaran supaya kawan-kawan benar-benar bisa terbuka atas apa itu kualitas BBM dan RON atau reset octane number. Oke, kita mulai dari yang pertama Mas Bro. Ini adalah video referensi yang saya ambil ya. Ternyata yang dicampur atau yang di blending itu adalah RON 88 dan RON 92, sehingga menjadi atau dijual dengan harga RON 92. Kemudian, tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Nah, dari video tersebut sudah jelas Mas Bro ya. Jadi kapan hari itu kan sempat viral ya, video yang menunjukkan orang-orang yang menggunakan Pertamax ternyata di tangkinya itu banyak endapan, banyak sludge dan berdampak negatif yang lainnya. Saya waktu itu sempat bertanya-tanya ya, karena harusnya ketika Pertalite dicampur dengan Pertamax, kualitas terendah dari BBM yang ada di campuran tersebut adalah Pertalite. Tetapi kenapa video tersebut tidak muncul dari para pengguna Pertalite? Artinya kalau boleh saya berasumsi, para pengguna Pertalite ini tidak masalah ya, tidak muncul sludge ataupun endapan yang lain. Malah yang muncul masalah adalah pengguna Pertamax. Ternyata kasusnya lebih buruk Mas Bro. Bukan hanya Pertalite dicampur dengan Pertamax, tapi RON 88 atau premium ya yang sering kita kenal dicampur dengan Pertamax. Jadi yang digunakan untuk campuran Pertamax ini kualitasnya lebih rendah daripada Pertalite. Mungkin itu yang menyebabkan sludge dan beberapa endapan di BBM yang waktu itu sempat viral di sosial media ya, khususnya untuk teman-teman yang menggunakan Pertamax. Oke, itu asumsi saya tidak mengerti benar ataupun salah, ataupun tingkat kebenarannya berapa persen, tapi itu cara berpikir saya kenapa waktu itu sempat viral Pertamax timbul sludge di tangki BBM ya. Untuk kawan-kawan yang lebih tahu ataupun lebih mengerti, silahkan komen di kolom komentar, bisa kita jadikan bahan belajar dan bahan referensi bersama. Gitu Mas Bro ya, ternyata kasusnya luar biasa. Bukan cukup sih ya, sangat mengecewakan. Oke,
Jadi sebelum kita beralih ke topik yang kedua, saya ingin berbicara terkait dengan kualitas BBM ya, berdasarkan beberapa sumber yang saya peroleh. Kalau kita ngomong kualitas BBM itu ada beberapa parameter ya, yaitu diantaranya adalah RON atau reset octane number, terus yang kedua adalah kandungan sulfur, kandungan timbal, kandungan air di dalamnya, dan lain-lain. Tetapi ketika sebuah BBM dikatakan kualitasnya lebih rendah, artinya parameter-parameter yang tadi saya sebutkan kemungkinan lebih rendah daripada kualitas BBM yang ada di atasnya. Seperti itu Mas Bro. Jadi layak lah ya ketika kemarin ada kasus Pertamax timbul endapan, ternyata yang dibuat campuran adalah RON 88 atau premium. Yang kedua, saya ingin memberikan tips nih, bagaimana sebenarnya menentukan BBM yang paling cocok untuk mobil kita atau kendaraan kita. Sering kita dengar ya, kalau kita berbicara sama orang, kita baca artikel di internet, itu katanya kalau kompresi 9 banding 1 atau 1 banding 9 itu pakai RON sekian. Atau kalau mobil modern, mobil baru, tahun-tahun 2019 ke atas itu minimal RON-nya sekian gitu. Nah, supaya kawan-kawan tidak tersesat, supaya kawan-kawan tidak menimbulkan mindset, oh saya harus pakai Pertamax nih, saya harus pakai Pertamax turbo, saya harus pakai RON di atas 95. Supaya kawan-kawan tidak tersesat, caranya itu cukup mudah Mas Bro. Kawan-kawan tidak perlu berasumsi, kawan-kawan tidak perlu mencari literasi sana-sini, kawan-kawan cukup buka nih, buku user manual. Di setiap mobil itu RON-nya, kebutuhan RON minimumnya pasti dituliskan di buku user manual. Biasanya dia di bab kebutuhan BBM ataupun bab spesifikasi kendaraan. Di situ akan dituliskan kebutuhan RON minimum. Jadi misalnya dituliskan kebutuhan RON minimumnya di 90, maka kawan-kawan boleh memakai di atasnya. 92 boleh, 95 boleh, dan 98 pun tidak masalah, selama itu bukan RON modifikasi yang memang beredar di pasaran Mas Bro ya, maksud saya. Nah, kalau pakai RON 90 ya nggak masalah, kan sudah memenuhi spesifikasi di dalam buku kendaraan ini nih, nggak masalah kan? Jadi tidak menyalahi. Jadi kalau kawan-kawan berasumsi, oh saya harus pakai 95, enggak. Silahkan buka buku user manual. Mobil saya baru tahun 2023, 2024 saya harus pakai RON 98. Enggak juga, silahkan buka buku user manual. Mobil saya kompresinya 1 banding 12, 1 banding 10, 1 banding 11, saya harus pakai RON 95. Enggak juga, silahkan buka buku user manual. Caranya seperti itu Mas Bro ya, supaya kawan-kawan tidak tersesat dan over asumsi lah ya. Akhirnya ujung-ujungnya kalau ada kasus seperti ini, ya pasti nyeseknya di sini lah ya. Saya sudah harus membayar harga segini setiap bulan, setiap saya beli BBM, tapi ternyata kualitas BBM yang saya dapatkan bahkan lebih rendah daripada yang subsidi. Itu kan sakit Mas Bro. Oke, itu yang kedua. Oh ya, untuk yang belum tahu, ini hanya sekedar refresh saja ya. RON itu adalah reset octane number, jadi dia ketahanan terhadap tekanan atau terhadap kompresi. Sehingga ketika RON itu tidak sesuai dengan spesifikasi bahan bakar yang ada di ruang bakar, dia akan meledak terlebih dahulu sebelum busi memercikkan bunga api. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Apa efek negatifnya ketika kita menggunakan BBM di bawah standar yang disyaratkan oleh buku user manual? Yang pertama adalah detonasi. Ya, detonasi itu adalah BBM meledak sebelum waktunya Mas Bro. Di dalam sebuah mesin itu ada namanya timing pengapian. Timing pengapian ini adalah busi memercikkan bunga api. Jadi ketika BBM meledak sebelum busi memercikkan bunga api, terjadi namanya detonasi. Atau bahasa bengkelnya atau bahasa kesehariannya itu sering kita kenal dengan bahasa ngelitik. Kalau sudah ngelitik ya pasti efeknya banyak Mas Bro. Low power, boros BBM, bahkan sampai kerusakan piston ataupun permukaan valve atau permukaan silinder head. Itu adalah efek ketika kita salah menggunakan BBM atau BBM-nya under spec. Itu yang terkait dengan RON. Kalau untuk yang terkait dengan yang lain, misalnya angka sulfurnya ataupun angka timbalnya lebih tinggi gitu kan, efeknya itu yang jelas yang pertama terkait dengan emisi, terus yang kedua terkait dengan catalytic converter cepat buntu dan lain-lain. Itu gambaran besar ketika kita salah memilih BBM ya, atau BBM kita itu under spec. Kurang lebih seperti itu Mas Bro pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita dan ya tidak banyak yang bisa kita perbuat.
Kita hanya bisa mengikhlaskan, semoga ini menjadi keikhlasan untuk kita semua dan menjadi ibadah untuk kita semua. Uang yang sudah kita keluarkan untuk membeli BBM semoga mendapatkan ganti berlipat-lipat dan lebih banyak, Mas Bro. Intinya ikhlas di dalam hati, tetapi tetap kita kritisi, Mas Bro, ya, terkait dengan kasus seperti ini. Semoga negara kita lebih baik lagi ke depannya dan kasus-kasus korupsi bisa babat habis, bisa dihabisin, bahkan sampai ke akar-akarnya dikasih hukuman seberat-beratnya. Amin. Video ini saya akhiri. Apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.